Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mendownload aplikasi Camscape. Di sini saya sudah mendapat file yang di dalamnya sudah terdapat link untuk mendownload aplikasi Camscape. Jadi yang pertama, buka filenya. Kemudian klik di link yang sudah ada di dalam file tersebut. Lalu tampilannya akan muncul seperti ini, kemudian geser dan pilih download Camscape freeware. Lalu dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini kita diminta untuk mengisi ini beberapa persyaratan yang terdiri dari nama kalian teman-teman. Lalu pilih email, kemudian academic institution. Jadi ini kalian tinggal isi kampus kalian atau sekolah kalian, lalu negara. Kemudian di sini ada 2 kotak yang harus dicentang. Ini juga merupakan beberapa persyaratan untuk mendownload aplikasi Camscape. Lalu kita centang. Setelah itu klik di download software. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mendownload aplikasinya. Jadi video ini hanya tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi Camscape dalam bentuk file yang di dalamnya sudah berada link untuk mendownload aplikasi. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu senyawa pada aplikasi Camscape. Yang pertama, buka aplikasinya. Buka aplikasi Camscape. Kemudian di sini saya akan membuat struktur dari senyawa asam fosfat. Nah, asam fosfat ini atau senyawa asam fosfat ini yang merupakan atom utamanya pada pembentukan senyawa ini yaitu atom fosfor. Nah, jadi teman-teman harus memilih atom fosfor. Nah, di tampilan aplikasi ini atom fosfornya atau P itu dia tidak muncul di tampilannya, jadi kita harus memilih pada tabel unsur periodik yang ada di bagian sini. Jadi diklik, kemudian dipilih atom fosfornya. Setelah itu diklik di layar. Nah, dia sudah muncul atom fosfat. Kemudian kita pilih atom O. Nah, di sini pada senyawa asam fosfat, atom O-nya sebanyak 4 kali. Jadi diklik sebanyak 4 kali. Kemudian pilih atom H sebanyak 3 kali. Nah, jadi teman-teman, asam fosfat ini dia memiliki rumus kimia H3PO4. Jadi atom H-nya sebanyak 3 kali. Diklik di layar seperti ini. Kemudian kita mau membuat struktur dari senyawa asam fosfat. Nah, teman-teman, untuk mencapai kestabilan asam fosfat, dia cenderung membentuk 5 ikatan kovalen, yaitu yang pertama, ikatan kovalen rangkap 2 yang terdiri dari atom fosfor dan oksigen atau P dan O. Jadi ditarik atom fosfor sebanyak 2 kali ke O, sehingga dia membentuk ikatan rangkap 2. Kemudian langkah berikutnya yaitu ada 3 ikatan tunggal yang terdiri dari P dan O dan masing-masing kegugus hidroksil. Jadi ditarik atom O ke P, semua atom O ke P, lalu atom H ditarik ke atom O, atom H ditarik ke atom O. Nah, sehingga tampilannya seperti ini.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin mencari tahu apakah struktur yang sudah kita bentuk, minta maaf teman-teman ada kesalahan sedikit, saya akan tarik ulang, atom oksigen ke hidrogen, kemudian begitu juga dengan atom H yang tersisa. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan mencari tahu apakah struktur yang sudah kita bentuk ini betul-betul merupakan struktur dari atom fosfat dengan cara pilih menu tools, kemudian pilih clean struktur. Ini untuk mencari tahu apakah struktur yang sudah kita bentuk itu betul-betul struktur atom fosfat. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu struktur yang sudah kita bentuk pada aplikasi ini apakah betul-betul merupakan struktur dari asam fosfat dengan cara blok struktur tersebut atau struktur yang sudah dibentuk dengan mengklik Ctrl A, kemudian pilih menu tools, lalu pilih generate dan klik name for structure. Jadi name for structure ini untuk membuktikan apakah struktur yang sudah dibentuk merupakan struktur dari asam fosfat. Diklik lalu menunggu prosesnya, kemudian dia langsung muncul nama dari struktur yang sudah dibentuk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, nama yang sudah dibentuk adalah asam fosfat. Jadi struktur yang sudah kita buat tadi dia merupakan struktur dari asam fosfat. Teman, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana struktur dari senyawa asam fosfat dapat terbentuk. Seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa pada senyawa asam fosfat atom utamanya adalah atom fosfor. Jadi atom fosfor ini dia memiliki ikatan rangkap 2 dengan salah satu atom oksigen. Hal ini penting dikarenakan dia dapat memberikan kestabilan pada molekul ini. Nah, terus ini H ini dia sebagai gugus hidroksil yang memungkinkan asam fosfat dia bersifat asam karena atom hidrogen atau atom H ini pada gugus hidroksil dapat terionisasi dalam larutan air sehingga dia melepaskan ion H+ dan menjadikan larutan bersifat asam. Jadi asam fosfat ini dia bersifat asam sesuai dengan namanya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menunjukkan tampilan 3 dimensi untuk struktur dari senyawa asam fosfat dengan cara pilih menu pada aplikasi ini. Menu 3 dimensinya dia berada pada pojok kanan atas, lalu diklik, kemudian menunggu prosesnya, kemudian dia akan muncul seperti ini. Ini merupakan tampilan 3 dimensi dari asam fosfat. Jadi kita bisa geser untuk melihat tampilannya. Jadi teman-teman, tampilan atau pada tampilan 3 dimensi ini yang tengah merupakan atom fosfor, lalu yang berwarna merah itu merupakan atom oksigen dan yang berwarna putih merupakan atom hidrogen. Jadi sekian video penjelasan bagaimana cara menggunakan aplikasi ChemScape dan bagaimana cara kita membuat suatu struktur dari aplikasi ini dan cara menampilkan struktur yang sudah dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Baik teman-teman, sekian dari video saya untuk menjelaskan cara penggunaan dari aplikasi ini juga cara membuat senyawa pada aplikasi ini. Sekian dan terima kasih.